Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah kajian Jumat pagi yang saya muliakan, pada pagi ini saya akan menyampaikan tentang kisah Malik bin Dinar. Salah seorang ulama yang masih termasuk tabi'in adalah Imam Malik bin Dinar, yang merupakan ulama sangat terkenal dan begitu populer dalam sejarah ulama salaf. Bukan hanya namanya saja, melainkan sejarahnya yang juga sangat menginspirasi. Tidak lepas dijadikan catatan oleh para ulama. Imam Malik bin Dinar merupakan salah seorang ulama yang sangat zuhud. Apa saja yang membuat hatinya lupa kepada Allah akan ia tinggalkan. Semua hidupnya didedikasikan hanya untuk Allah dan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Segala pujian yang disampaikan orang lain kepadanya tidak membuatnya terlena. Begitu juga dengan segala hinaan, tidak membuatnya terluka. Ia benar-benar melupakan dunia dan segala kesenangannya, dan hanya fokus dengan Tuhannya. Selain itu, ia dikenal juga sebagai ulama ahli hadis, muhaddits. Kontribusi dan sumbangsinya untuk perkembangan sabda Rasulullah SAW sangat besar dan banyak. Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya menampilkan beragam komentar ulama tentangnya. Di antaranya menurut Imam An-Nasai dan dipastikan oleh Imam Bukhari, kualitas hadis yang diriwayatkan oleh Malik bin Dinar memiliki derajat hasan, baik. Dalam kitab itu juga disebutkan dengan mengutip pendapat Imam Ali bin Al-Madini bahwa sejumlah hadis yang diriwayatkan oleh Malik bin Dinar setidaknya ada 40 hadis yang semuanya memiliki derajat hasan. Kendati pun demikian, Malik bin Dinar pernah memiliki sejarah kelam yang jarang dirasakan oleh para ulama dan tabi'in pada umumnya. Kisah ini bisa menjadi inspirasi kepada orang-orang saat ini, bahwa seperti apapun perjalanan hidupnya, tidak niscaya menjadikannya memiliki di masa depan yang kelam. Malik bin Dinar inilah buktinya. Ya, Malik bin Dinar lahir dari keluarga kaya dan masih termasuk bagian kerajaan yang sangat itu bertepatan dengan masa dinasti Bani Umayyah yang berkuasa selama 41 tahun. Yang berkuasa sejak tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi sampai 133 Hijriah 790 Masehi. Menjadi bagian dari orang kerajaan, orang tua Malik bin Dinar tentu lebih memilih anaknya untuk menggantikan posisinya kelak di kerajaan. Sehingga setiap hari ia membawa putranya menuju kerajaan. Selain untuk mengajarkan beragam pekerjaan di sana, harapan orang tuanya juga agar anaknya bisa membantunya. Dan benar saja, Malik bin Dinar semakin senang menjadi bagian dari kerajaan. Setiap hari ia selalu datang ke kerajaan, selain untuk bergaul, terkadang juga datang bertugas untuk menggantikan ayahnya yang memiliki halangan untuk mendatanginya. Selama tidak ada kegiatan yang menghalanginya, setiap hari ia selalu mendatangi kerajaan. Akan tetapi di balik pergaulan bebasnya justru menjadikan Malik bin Dinar terlena dalam kegiatan yang tidak manusiawi. Sehingga semua perbuatan yang dilarang ajaran Islam ia lakukan dengan senang hati. Tak perlu ini haram dan dosa, yang penting hidupnya bisa bahagia dan bisa melakukan apa saja dengan kehendaknya sendiri. Saat itu ia sudah memiliki jabatan tinggi di kerajaan, yaitu sebagai keamanan atau polisi. Dengan gajinya yang tinggi, hidupnya hanya digunakan untuk berpoya-poya. Minum khamar, zina, dan semacamnya sudah menjadi kegiatan yang biasa ia lakukan. Selanjutnya diceritakan bahwa Syekh Abu Bakar bin Muhyiddin Al-Ansari Al-Pansuri Asy-Syafi'i dalam satu kitabnya menjelaskan bahwa suatu saat Malik bin Dinar sedang melakukan kegiatan terlarang dalam Islam, yaitu minum khamar.
Di saat itu, atau di saat yang bersamaan, salah satu temannya menawarkan seorang budak yang cantik jelita kepadanya. Tanpa pikiran panjang, Malik bin Dinar langsung mengiyakan dan membelinya dengan kontan. Bahkan karena kecantikannya yang melebihi budak pada umumnya, ia membeli dengan harga yang sangat mahal. Setelah berapa lama hidup bersama dengan Malik bin Dinar, sang budak itu hamil hingga melahirkan anak. Sebagai seorang ayah, tentu ia sangat menyayangi anaknya. Bahkan ketika sang anak melakukan kesalahan, misalnya setiap Malik bin Dinar hendak minum khamar, sang anak itu selalu mengambilnya dan menumpahkannya pada baju ayahnya. Kendati pun demikian, ia tidak pernah memarahinya, justru semakin sayang kepadanya. Di saat yang bersamaan, tepatnya ketika Malik bin Dinar sedang sangat mencintainya, para ulama ada yang mengatakan berumur 2 tahun, ada yang mengatakannya 1 tahun. Ya. Takdir Allah berkata lain, sang anak meninggal dunia. Sebagai seorang ayah, tentu ia sangat sedih ketika semata wayangnya meninggalkan di saat sayang-sayangnya. Setelah kepergian sang anak, kesedihannya selalu bertambah. Ia selalu teringat akan sosok seorang anak kecil yang setiap hari dan malam selalu bersama dan menemaninya. Bahkan selalu menumpahkan minuman kerasnya, namun saat itu tidak lagi duduk bersama dengannya. Syekh Abu Bakar Asy-Syafi'i mengisahkan kisah itu. Ia mengatakan bahwa ketika malam di pertengahan bulan Sya'ban dan malam itu bertepatan dengan malam Jumat, aku meneguk Homer, ya, kemudian tidur dan tidak sholat Isya. Nah, itu ya kelakuannya Malik bin Dinar kala itu. Ketika Malik bin Dinar sedang tidur pulas, tiba-tiba dalam tidurnya ia bermimpi bahwa kiamat seakan-akan telah datang. Trompet telah ditiup, orang mati dibangkitkan. Semua makhluk dikumpulkan, kemudian ia mendengar suatu gerakan di belakangnya. Namun, ketika ia melihat ternyata ada ular yang sangat besar yang membuka mulutnya untuk memangsanya. Di saat yang bersamaan, ia sangat terkejut dan lari tunggang-langgang agar bisa terhindar dari ular itu. Di tengah-tengah kebingungan ia menemukan seorang syekh yang berpakaian putih sedang duduk dan tenang. Malik bin Dinar berkata kepadanya, "Wahai syekh, tolonglah aku lindungi dari ular itu." Akan tapi syekh itu justru menyuruhnya untuk berlari, karena kekuatan ular itu melebihi kekuatannya. Mendengar jawaban itu, Malik bin Dinar semakin panik dan lari jauh hingga menaiki tebing neraka. Di saat yang bersamaan, neraka berkata kepadanya, "Kembalilah, karena engkau bukan penduduk neraka." Mendengar ucapan neraka, dengan senang hati ia meninggalkannya. Hanya saja, ular itu tetap saja mengejar untuk memangsanya. Sejurus kemudian, Malik bin Dinar pergi menuju satu tempat. Di tempat itu ia melihat tirai-tirai yang di dalamnya terlihat banyak anak-anak kecil bersama dengan para malaikat. Termasuk anaknya yang mati di usia balita itu. Akan tetapi, lagi-lagi ular itu terus mengejar dan akan memangsanya. Di saat yang bersamaan, sang anak berkata, "Ayahku, demi Allah." Kemudian ia melompat laksana anak panah dan dia ulurkan tangan kirinya pada tangan kanan ayahnya sembari menariknya dan mengulurkan tangan kanannya pada ular besar itu. Namun ketika itu ular yang awalnya hendak memangsa ayahnya tiba-tiba menghilang. Setelah itu sang anak mendudukkan ayahnya, kemudian berkata kepada ayahnya dengan membacakan surat Al-Quran, surat Al-Hadid ayat 16, yang artinya, apakah belum tiba waktunya lagi orang-orang yang beriman agar hati mereka khusyuk mengingat Allah dan apa yang diturunkan dan apa yang turun dari kebenaran Al-Quran. Malik bin Dinar menangis sejadi-jadinya. Kemudian berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, ceritakanlah kepadaku tentang ular dan syekh yang berpakaian putih itu." Sang anak kemudian menjawab, "Dia adalah pekerjaanmu yang buruk, yang selama itu engkau bekerjakan.
maka ia akan menjerumuskanmu ke dalam neraka. Sedangkan dia, sang syekh itu adalah pekerjaanmu yang baik, namun engkau melemahkannya hingga tak memiliki kemampuan untuk menolong pekerjaanmu yang buruk itu. Di saat yang bersama, Malik bin Dinar terbangun dan sangat menyesal hingga menangis sejadi-jadinya. Ia juga menghancurkan semua botol minuman kerasnya dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malik bin Dinar beruntung masih mendapatkan pertolongan dan hidayah dari Allah, sehingga tidak berkelanjutan berbuat maksiat. Namun dalam realitas masih banyak orang dari awal hingga akhir hayatnya bergelimang dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah, Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, yang mengubah hati, arahkanlah hati kami untuk mentaatimu. Ya Allah, yang mengubah hati, tetapkanlah hati kami dalam agamamu. Semoga bermanfaat, dinukil dari NU Online. Wallahul muwaffiq wa thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.